Irfan Jayani dan Pak Kadek. Kita bingung nih, dokternya yang mana ya? Dokternya lagi di Oh, Bali. dokternya nggak ikut ya? Yang ada sahabat dokter. Sahabat Oh, dokternya. sahabat dokter. Ini Sahabat dokter tetangga yang ya, mana? Bapak ya? Iya. Oh, ini sahabat dokter. Pak Kadek yang mana? Betul, saya. Pak Kadek Pak kalau Kadek. si Mas Irfan. Mas Irfan. Oke, sebelumnya kita mengucapkan Mas Irfan tuh yang biasa bawa yang musik pakai band itu kan yang Mas itu. Irfan. Ya Allah. Bukan. Mas Irfan yang waktu itu pernah kita undang juga kan? Iya, betul. Pernah kesini. Kita Baik, bertiga kita mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktunya datang ke Baik, sini. ini kan menjadi viral sekali. Ya. Sekarang ini ada satu YouTuber yaitu Mas Irfan yang meliput satu liputan yang apa ya, dilihatnya serem banget karena rumahnya itu berantakan, pohon liar lah. Dan ternyata penghuninya dokter. Dipenuhi dengan sampah. Betul sekali. Sayangnya dokternya nggak hadir ya. Dokternya di Bali. Oh, dokternya ada di Bali, Bali tapi nanti sekarang kalau di ini. Jakarta pasti akan hadir ke sini ya. Baik, yuk kita ngobrol lebih dalam lagi. Silakan, Pak. Duduk di sini Pak Bapak. Kadek mangga, sama mangga. si Abang. Dalamnya sedalam lautan. Jadi Iya. gimana sih awal mula rumah dokter Dokter Wayan. Wayan itu bisa viral Pak Kadek? Bisa viral berawal dari saya cukup lama kenal dokter Wayan ya. Iya, iya. Terakhir itu ya sebulan lebih kurang sejak tanggal 3 atau tanggal 1, 2, 3 April itu sudah beliau tidak pegang HP. HP-nya mati, Iya. rusak. Tidak bisa dibenerin tapi nggak bisa nebus, mungkin begitu bahasanya ya. Iya. Setelah demikian, saya sebelum itu biasanya saya bisa memonitor dokter Wayan lewat HP aja. Kondisinya seperti apa, sehat atau tidak. Saya tidak pernah nanya sampah masih numpuk atau tidak. Paling tidak saya bertanya sehat atau tidak. Kalau HP-nya aktif berarti kan ada sehat kan begitu ya. Ya. Nah, karena saya juga waktu itu tanggal 3 itu sempat ngalamin badan tidak sehat, saya jadi nggak bisa memonitor, HP-nya beliau juga nggak ada. Nah, tanggal 30 April, kalau nggak salah, kalau nggak tanggal 29, tanggal 30 April, saya tidak lagi bisa memonitor, tapi langsung aja ke rumahnya. Iya. Nah, ke rumahnya, saya punya kebiasaan. Dari dulu kebiasaannya manggil, begitu dipanggil beli gitu, paling 2-3 kali biasanya sudah menyapanya keluar sampai di tempat praktek. Ya, walaupun dianggap tempat praktek lah begitu ya. Karena sudah 3 kali dan dengan suara yang cukup keras saya memanggil, tapi tidak datang, saya tidak ada pilihan. Saya masih bertanya sama si Neng, Neng lihat dulu si Ee ya, saya nanya dulu. Ada motornya nggak? Kalau ada motornya berarti ada orang tapi di dalam kan gitu. Jadi beliau ini tinggal sendiri ya? Tinggal sendirian. Saya terpaksa dorong pintu itu. Ternyata ada di dalam yang lagi tiduran. Yang selama ini saya tidak tahu tempat tidurnya seperti apa. Yang notabene lagi leyeh-leyeh bahasa Jawanya ya. Iya. Di tempat yang tidak layak. Saya panggil, beli kok dipanggil nggak bangun-bangun? Bilang itu nggak nyaut-nyaut. Ada apa? Sehat nggak? Sehat dek, katanya. Ya udah kalau sehat yuk keluar yuk makan. Kira-kira seperti itu. Nah saat itu juga saya sambil video-video sebelum masuk, sebelum ketemu beliau saya fotoin, videoin gitu. Nah setelah itu tanggal 29 itu April kita setelah saya makan pulang. Kebetulan setelah saya ketemu beli Wayan, ada keluarga yang dari Bekasi menjemputnya, yang siap-siap untuk menjemput diajak ke Bekasi sebenarnya itu pasnya. Nah sudah jam 10:30 pagi ya, kita berangkat bersama-sama untuk pulang. Saya pulang ke rumah, beliau langsung bablas ke Bekasi naik motor. Ya. Nah saya waktu itu juga, saat itu juga si Ee langsung ngupload lewat TikTok. Ya,
Sebenarnya tidak muluk-muluk waktu itu, tujuannya mudah-mudahan ada orang baik bisa membantu rumahnya yang kotor, Untuk membersihkan dan untuk merenovasi membersihkan. rumahnya Dokter Wayan. Ya, hanya itu. Oke, Yes. Pak Kadek, ini yang menjadi penasaran adalah, ini kan gambarnya tadi kita bisa melihat rumahnya besar sekali dan Ya. banyak apa? Banyak Tumbuh-tumbuhan. pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang Sampah, liar gitu iya. di sana dan sampah yang Itu bertumpuk-tumpukan. sejak kapan, Pak? Betul. Kalau melihat pohon banyak itu sudah lama, mungkin 7-6 tahun yang lalu sudah banyak. Oke. Bahkan saya sempat menegur sebenarnya, Beli, alang baiknya kalau pohon-pohon itu ditebang. Iya. Kalau dia juga butuh hidup, jawabannya kira-kira seperti itu. Orang dia butuh hidup Dia itu. juga butuh hidup, tapi masih saya jawab, tapi dia butuh hidup, butuh makan. Tak bilang itu, butuh tuh. Biarkan mereka hidup tapi diurus. Kita kan nggak bisa ngurus, Beli, tak bilang gitu. Udah biarin katanya. Tapi saya yakin pemikiran beliau itu karena tidak mau ngerepotin. Ya, karena sudah banyak, sudah lebat, sudah kotor. Artinya kalau seandainya dibersihin butuh tenaga Ya, gitu ya. kalau boleh tahu Pak Kadek usia beliaunya itu berapa ya? 58. 58 tahun. Nah, Kondisinya single, belum pernah menikah sama sekali. Sudah pernah. Oh, jadi duda beliaunya ya? Aduh dah. iya. Lalu Mas Irfan di sini, Mas Irfan sebagai YouTuber ya, content creator. Iya. Bagaimana, apa yang membuat Mas Irfan mau terlibat di sana dan meliput keadaan rumahnya dari Dokter Wayan. Wayan? Iya. Pertama kali kan Kak Ii ya, anaknya Pak Kade itu upload video di TikTok. Dan itu banyak banget yang nge-tag akun aku. Oh. Terus pas aku lihat videonya, aku langsung inget ke kejadian 4 bulan yang lalu. Yang mana ada ibu dan anak. Iya. Akhirnya aku putuskan untuk ngecek langsung ke lokasi. Pas nyampe lokasi ya memang harus dibantu sih. Iya, Karena ngelihat orang hidup di atas tumpukan sampah, nggak kebayang, mohon maaf, kalau misalkan nggak ada umur dan nggak ada yang tahu. Betul, apalagi seorang dokter pula. Iya betul. Dan masih banyak beberapa masyarakat atau pasien yang mempercayakan dirinya untuk diobati gitu. Betul. Sedangkan dengan tempat yang kotor seperti itu, saya mohon maaf Pak Kadek, saya mau tanya nih, mohon maaf. Banyak nggak yang mengatakan bahwa ketika berobat sembuh atau sebaliknya? Kalau jumlah pasien memang relatif ya. Kalau terakhir ini sejak ya 2 tahun lalu lah gitu ya, pasien itu sudah sangat menipis. Bisa dikatakan Doremi juga enggak. Gitu. Kalau waktu zaman COVID memang ada pasien. Mungkin ya kalau nyari pasien besarnya ya 5, 6, 7 sampai 10 mungkin zaman COVID ya, tidak terlalu sulit. Tapi begitu selesai COVID itu kayaknya pasien sudah mulai sangat tipis, bahkan tidak ada. Ya. Bahkan dengan penghasilan dari pasien sudah tidak mampu sebenarnya kalau menjujur untuk menghidupi gitu ya. Memenuhi kebutuhan. Iya, untuk masalah handphone aja kan tidak bisa menebus kan, berarti Iya. tandanya kan beliau Iya. kekurangan ekonomi ya. Ya, bisa dikatakan demikian. Ya Mas Irfan dengan sampai, mohon maaf, dengan sampai di rumahnya dan meliput keadaan rumah tersebut, bagaimana kondisi terakhir dari rumah tersebut? Kondisi terakhir sih kalau sekarang lantainya udah bersih ya. Oke. Kalau kondisi terakhir. Siapa yang membersihkan tersebut? Banyak perangkat desa, terus juga TNI Polri. Itu mereka Kebersihan gotong juga royong pasti. gitu Dinas ya Mas. kebersihan, iya gotong royong. Dan Iya. tanggapan beliau ketika banyak ada bantuan dari masyarakat, itu gimana Mas? Terakhir sih aku ketemu sama Pak Wayan, cuman bilang, Pak izin ya aku bersihin rumahnya. Dan beliau cuman bilang, oke, makasih dan bersihin, tolong sebersih-bersihnya, kata dia. Oh, oke. Itu pesan gitu dari ya? Pak Wayan. Iya. Jadi selama ini Pak Kadek sebagai sahabat, apa yang membuat beliau hidup sendiri saja di sana? Dengan Apalagi profesinya sebagai dokter dan dia kayaknya sepertinya punya hati untuk membantu masyarakat sekitar sebagai dokter. Tapi apa yang membuat beliau untuk hidup di sana dengan kondisi yang sampah semakin menumpuk dan pohon semakin liar saja? Apa yang membuat dia dibiarkan dengan begitu saja? Pernah menanyakan hal itu nggak Pak? Kalau menanyakan sampah banyak itu saya secara pribadi karena tidak pernah masuk sampai ke ruangannya yang notabene tempatnya sampah itu paling banyak malah di kamar dan di kamar tamu ya. Tidak pernah nanya itu. Yang ditanya paling ya kenapa pohon ini sampai nempel-nempel di dinding kok dibiarkan. Hanya itu yang bisa ditanyakan. Jadi kenapa sampah-sampah itu banyak? Jadi setahu saya ketika makan juga dibuang di situ tempat sampahnya, di rumah itu juga.
Kurang lebih seperti itu mungkin. Kurang lebih banyaknya ke sampah-sampah plastik, botol bekas minum. Disimpan ya. Oke, baik, kita ada liputannya ini di saat rumah dari Dr. Wayan sudah dibersihkan. dibersihkan. Coba. Ya. Wow. Kita lihat ini bersih tadi banget ya. kita ambil Besar. dari YouTube-nya Mas Wayan ya, Mas Mas Irfan ya, luar biasa loh Mas Irfan bersama tim. Makasih banget ya Mas, mudah-mudahan bisa menginspirasi YouTuber yang lain ya. Amin, amin. Ya, dan bagaimana respon dari Pak Wayan setelah rumah tersebut dibersihkan? Kan udah bersih ternyata Ya. kan di sana. Tanggapan beliau seperti apa? Tanggapan terakhir kan sempat komunikasi lewat DM sama keluarganya yang di Bekasi yang ikut nganter ke Bali. Dan ya tentunya sudah nonton. Dia itu terima kasih. Dan saya sih pengen berharapnya Pak Wayan pulang lagi karena banyak banget warga yang nungguin. Oh, Emang Pak Wayan sekarang ada di mana? Ada di Bali. Oh ada di Bali, maksudnya pulang ke Ke Karawang. maksudnya ke Bekasi? Ke Karawang. Ke Karawang ya. Sudah ke Bekasi. Dari Karawang ke Bekasi langsung ke Ke Bali. Bali. Dan rumah ini maksudnya di Karawang tersebut Di ya, Karawang. yang berantakan itu ya. Oke, baik. Kira-kira Dokter Wayan nonton nggak sekarang di pagi-pagi Ambiar? Nggak tahu deh. Sudah Dan- disampaikan belum bahwa hari ini Tidak ada yang bisa dihubungin masalahnya terakhir. Dr. Wayan sampai hari ini tidak pegang HP. jadi ketika rumah itu dibersihkan, bagaimana kondisinya Dokter Wayan? Apakah ada di tempat ataukah tidak ada di tempat? Iya. Saat dibersihkan Nggak nggak ada ada. di tempat. Nggak ada di tempat, Oh, ini nggak di- udah di Bali ya? Sudah beliau waktu di Bekasi aja rumah sebenarnya sudah mulai Sudah bersih kita ya. mulai bersihkan. Sudah bersih sebenarnya. Oh, oke. Kan tanggal 29 ke Bekasi kita bergerak dari tanggal 1. Tanggal 1. Mei itu sudah bergerak bersih. Bahkan sampai tanggal 4 waktu beliau ke Bali itu rumah sudah kondisi sudah bersih. Iya. Nggak ada sampah numpuk lagi, Iya. nggak ada lagi pohon-pohon yang berantakan. Dan katanya Mas Irfan sempat bertemu dengan Pak Wayan ya? Iya, Dan bertemu. kita punya liputannya ini. Sampai jumpa di lain hari untuk kita bertemu lagi. Sahabat yang menjadi contoh luar biasa. Semoga di Indonesia banyak sahabat-sahabat yang peduli sama sahabatnya. Mantap Pak, terima kasih Pak. Jangan jadi orang baik, jangan jadi orang baik, tapi jadi sahabat yang peduli sama sahabatnya aja cukup Pak. Karena relatif itu baik, tapi sahabat yang peduli sama sahabat itu jarang. Pak Wayan, sampai ketemu lagi Pak. Saya baru pertama kali ketemu, tapi dengar cerita warga langsung tersentuh hati saya Pak. Oh, dari warga. Warga banyak cerita tentang Pak Wayan, semuanya baik semua ceritanya. Nggak ada yang aneh-aneh. Pak Wayan dokter hebat, banyak yang sembuh karena Pak Wayan. Oh, kalau sembuh sih biasa. Wih, sombong ternyata. Dokter itu kan ngobati. Oh iya benar. Iya. Orangnya luar biasa ya. Ya, liputannya luar biasa dan berjumpa dengan Pak Wayan. Dan Iya. ini yang juga menjadi penasaran buat kita karena ternyata Pak Wayan ini memiliki pribadi yang sangat baik untuk masyarakat sekitarnya. Artinya sudah banyak cerita yang baik tadi dikatakan bahwa masyarakat sekitar tuh banyak yang sembuh, banyak yang sembuh dengan banyak ditolong sama Dokter ditolong. Wayan. Betul. Seperti apa cerita dari masyarakat sekitar sampai pada akhirnya mereka ngerasa bahwa Pak Wayan harus balik lagi setelah bersih rumah. Mayoritas cerita yang aku dengar adalah setiap orang yang berobat ke sana itu nggak dipatok harga. Misal contoh dia bawa duit 60.000, terus harusnya berobat 90.000, berarti kan kurang tuh duitnya. Sama Pak Wayan nggak apa-apa. Bahkan banyak banget yang bisa berhutang di sana untuk berobatnya. Kata terus juga ada yang nggak bawa duit, tetap diobatin. Dan itu aku konfirmasi lagi ke Pak Wayan langsung kan, sempat ketemu kemarin. Aku tanya, Pak kenapa kok
orang berobat boleh ngutang, terus boleh nggak bawa duit berobat. Itu jawaban yang bikin kena hati ya, jawaban seorang dokter yang dibilang orang datang ke rumah saya itu mau berobat, nggak ada urusannya sama duit. Pertama kali yang harus saya tanya adalah penyakitnya bukan duitnya. Itu yang jawaban Pak Wayan bikin aku tersentuh sih. Insya Allah. Luar biasa sekali ya Pak Wayan. Ini kalau Pak Wayan nonton nih pagi hari ini, Bapak Kade sebagai sahabat. Apa sih yang mau Sampaikan. disampaikan sama Pak Wayan? Saya dulu. Iya. Iya. Terima kasih semuanya. Saya ingin menyampaikan kepada Beli, semoga setelah Beli sampai di Bali tidak lupa dengan di Kerawang. Karena kami ini semuanya termasuk pasien-pasien Beli juga, di mana pasien Beli ya walaupun ini sudah banyak juga yang cocok, berharap agar kembali ke Kerawang. Semoga Beli sehat, kembali lagi ke Kerawang dan berakhir kalau bisa. Jangan kembali lagi ke Bali tapi berakhir di Kerawang saja prakteknya. Gitu. Mungkin nanti biar dibantu sama Mas Irfan, teman-teman. teman-teman yang telah berkontribusi selama ini. Iya. Luar Udah. biasa ya, sahabat yang seperti Saya ini. kira susah cukup dicari. sekian Beli. Semoga Beli sehat selalu di Bali Beli. Jangan lupa kembali ke Kerawang. Kalau bisa, kalau mau, mudah-mudahan betah. Kalau bicara mengenai mudah-mudahan kembali di Bali, ini pasti banyak pasiennya yang kangen sama Dokter Wayan ya. Betul. Seperti salah satu pasien yang kita undang di pagi-pagi ambiar ini, beliaunya akan memberikan kesaksian bahwa pernah diobati oleh Dokter Wayan. Ya. Langsung aja kita invite Ibu Warsi. Ibu Warsi silakan. Ibu Warsi, ngadep di sini sayang tuh kameranya. Iya. Kita bertiga mengucapkan terima kasih Bu Warsi. sudah menyediakan waktunya datang ke sini. Iya. Ibu Warsi punya cerita yang banyak yang baik tentang Pak Wayan ya. Berarti kita ajak duduk dulu biar bisa Kita bercerita. duduk dulu. Ayo Bu Silakan, Warsi. Ibu. Iya. Mas Irfan geser sini biar Dekat Bu Mas Warsi Irfan, boleh. Pak Kadek geser. Oh iya boleh. Iya. Ibu Warsi. Ini Ibu Warsi adalah salah satu pasien dan warga sekitar ya. Iya, Warga sekitar dari rumahnya Pak Wayan di Kerawang. Udah lama jadi pasiennya Dokter Wayan ini? tahun 97. Tahun 97. Iya. Dokter Wayan ini dokter apa ya? Ahli apa ya? Apa dokter umum? Apa dokter? Dokter umum ya. Umum kali dari Tepnako ya Pak, kalau nggak salah. Oh, dokter umum. Iya. Pak Kadek. Apa yang pernah menjadi cerita pengalaman baik tentang Bu Warsi mungkin karena sudah pernah kenal sosok seorang Pak Wayan sebagai dokter sekitar Kerawang tersebut. Dia baik hati, ramah. Kalau aku berobat, kata dia punya duit nggak punya duit, datang aja ke sini. Oh gitu ya? Iya. Kalau punya duit saya bayar, kalau enggak ngutang. Oh gitu ya. Iya. Keluarga saya berobat ke Pak Wayan semuanya juga. Ponakan, mantu, anak. Nah, terakhir berobat ke Dokter Wayan kapan Ibu? Ibu mah udah lama nggak berobat. Cuma kemarin bawa keponakan sama mantu. Oke. Sakit turun bro. Oke. Lalu Lalu datang ke Pak Wayan. iya. Pak Wayan dengan kondisi rumah yang masih berantakan pada waktu itu. Iya. Dan banyak sampah di dalamnya. Nggak tahu. Saya mah cuma sampai penuh ruang tunggu. Oh sampai ruang Sampai tunggu. Iya. tunggu. Nggak tahu berantakan. Itu di Kondisi ruang kondisi tunggunya ruang tunggunya apa? seperti apa? Ya kayak gitu dah. Iya. Agak kotor gitu. Udah ini Bu. Udah mau hancur gitu? Iya udah mau hancur. Tapi apa yang membuat ibu ataupun juga dengan keluarga percaya datang ke Ke dokter, rumah, ya. iya ke dokter dengan Kondisi rumah yang seperti seperti itu. Ya percaya apa dokternya baik, obatnya bagus, Oh gitu. ramah. Selama ini memang sembuh pasiennya gitu Ya ya? iya. Sore berobat, suntik, besok juga bisa ke ladang lagi kerja. Oh gitu ya Bu. Iya.
Oke. Nah, dokter yang obat yang didapatkan dari dokter Wayan itu obat generik atau obat yang dibuat secara langsung di sana Itu ada- atau itu- dapat resep ke apotek? Ini ruang tunggunya ya Oh, di ini ruang video. tunggunya ya. Dari Oh, rumah, ini ya, ruang dari tunggunya rumah. tempat Pak Dari- Wayan ya? Iya, tak itu. Seperti itu ya Bu ya ruang Iya. tunggunya. Ini ruang tunggu dokter Wayan Iya. di tempat kediaman dokter Iya. Wayan. Oh seperti ini. Lah Ibu lihat kondisi seperti ini Percaya saja. percaya gitu sama dokter Iya Wayan. dong. Percaya. Karena memang ini saya Dan mohon maaf nih. sebelumnya juga. Apa akhir-akhir ini apa memang dari tahun 97 Akhir-akhir ini. yang seperti itu, tapi Iya. tahun 97 dan Enggak. sebelumnya masih kondisinya Masih bagus kondisi rapi. bagus rumahnya juga. Waktu itu Bersih. kondisinya beliaunya masih single atau ada istri, ada pendamping? Ya udah ada istrinya, udah punya istri. Oh, dan kemarin pada waktu Ibu datang, Ya tidak ada ya. Istrinya udah nggak ada ya. Udah lama jadi nggak ada yang ngurus yang kali. nggak ada Iya, yang ngurus kali mungkin. kotor dan dia males kali. Iya, Ibu saya iya. penasaran yang tadi yang saya tanya. Setelah berobat, dapat resepnya itu atau dapat obatnya langsung dari Langsung dari Pawayan dokternya? dari rumah tersebut Kalau atau buat ada apa obat di Pawayan dikasih, kalau nggak ada dikasih resep. dokter umum ya berarti ya, memang betul-betul dokter umum. Kalau nggak ada dia nih resepnya beli sendiri gitu. Oke. Di apotek itu ya, saya nggak ada bapak obatnya nggak ada gitu. gitu. Dan kondisi dari anak ibu atau keponakan ibu itu sembuh dari turun berok itu? Ya sembuh, mantu ibu. 100% sembuh? Iya. Wah, Luar biasa ya dokter Wayan ya. hebat. Jadi kepengen ketemu sama dokter Wayan ya. Mudah-mudahan Iya. dokter Wayan bisa menyediakan waktunya bisa hadir di Mampir ke pagi-pagi. sini ya, dokter karena ya. dokter Wayan banyak banget nih pasiennya di sini nih, udah ngantri nih dokter Iya Wayan. benar, perlu diobati dokter Iya soalnya ada yang kan? sakit dari kecil teman saya juga. Iya. Biar sembuh ya. Ibu. Mas Irfan, nanti kapan-kapan sama Pak Kadek bisa dirayu, Benar. beliaunya bisa hadir ke sini ya. Iya. Ibu kan sudah tahu Pawayan. Pawayan sekarang ini tidak ada di Kerawang. Iya. Ada di Bali. Di kontak aja susah. Nah, melalui pagi-pagi ambiar siapa tahu Pawayan lagi nonton. Harapan ibu untuk Pawayan itu apa? Harapan ibu untuk Pawayan kalau bisa pulang lagi ke Kerawang, buka praktek lagi. Banyak orang-orang yang membutuhkan dia. Amin. Mudah-mudahan. Pak Wayan mudah-mudahan denger ya. Iya. Iya, iya. Banyak yang butuh katanya. Iya, Banyak yang kan bisa butuh jadi dia. dokter pribadinya King Nasar juga ya. Iya, nanti insya Allah Iya jadi kan? dokter aku. Oh, ya. Karena jadi nggak namanya- cuma dokter Bernard aja. Karena namanya sebuah kebaikan itu memang tidak akan pernah hilang di lekang waktu. Betul sekali. Akan tetap selalu diingat. Betul sekali. Tapi memang jasa dokter itu sangat luar biasa. Mau seburuk Besar apapun jasanya. tempatnya. Saya sampai jangan ngeluh kata dia. Iya. Kata Pak Wayan jangan ngeluh. Bu, semua orang juga punya penyakit. Ibu jangan Iya. ngeluh. Gitu. Iya. Dan yang paling penting warga sekitar kita juga mengucapkan terima kasih sudah membantu Pak Wayan dengan rumahnya sekarang sudah menjadi bersih. Betul. Baik, kita akan kembali lagi di pagi-pagi ambiar, jangan kemana-mana. Tetap di pagi-pagi hati-hati.